Saat suara di benaknya terdengar, setiap rambut di tubuh Liao berdiri tegak. Menakutkan, perasaan ini seperti cakar iblis yang tak terlihat, meremas jiwanya. Hanya dengan satu pikiran, dia akan segera terseret ke dalam jurang kegelapan, tak bisa ditebus. Jiwa, senior Zhang San di depanku sedang dalam tahap transformasi dewa. Keringat dingin di punggung Liao Kuan telah turun, dan dia benar-benar sadar dari anggur. Permisi, senior. Liao Kuan mencoba yang terbaik untuk menahan tubuhnya yang gemetar dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Yun. Dalam tahap transformasi ketuhanan, dia memang tidak takut dengan keluarga Liao. Bahkan jika leluhur keluarga Liao mengorbankan metode rahasia tablet leluhur, kecil kemungkinannya dia akan menjadi lawan di tingkat dewa. Lagi pula, di dunia yang dibatasi oleh Taoisme ini, jiwa adalah senjata yang tak terkalahkan. Namun, apa yang Liao Kuan tidak ketahui adalah bahwa Lu Yun bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan jiwa untuk menghadapi keluarga Liao. Langkah ini hanya untuk memberinya kepastian. Lu Yun menahan semangatnya. Pada saat yang sama, Liao Kuan merasakan getaran dari batu giok itu. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Liao Pu yang bertanya kepadanya tentang situasi di dunia luar. Keluarga Liao yang bermartabat benar-benar menjadi pengecut. Liao Kuan mencibir dan mengirimkan balasan kepada Liao Pu, menyampaikan syarat yang disebutkan oleh Lu Yun tadi. Slip giok pembawa pesan terdiam beberapa saat. Lalu datanglah kejutan yang gila. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui betapa marahnya Liao Pu di sisi berlawanan. Liao Kuan melihatnya sekilas dengan santai. Dia sedang hamil besar. Jarang sekali dia bisa membuat Liao Pu marah seperti ini. Bentak. Liao Kuan menghancurkan slip giok panggilan menjadi beberapa bagian. Dunia sepi. Ini juga berarti negosiasi telah selesai. Benar-benar rusak. Tunggu sebentar. Tidak ada yang keluar dari formasi persembunyian. Lu Yun tidak terkejut, dia memusatkan niat pedangnya lagi dan berteriak, pria gendut, perhatikan dan pelajari dengan cermat. Aku tahu, saudara ketiga. Liao Bufan tidak lagi menunggu lebih lama lagi. Melihat Lu Yun melakukan teknik pedang kekaisaran lagi, dia mulai belajar dengan serius, untuk sementara melupakan kebencian di hatinya. Liao Kuan bertanya dengan heran, Jin Lun, apakah senior Zhang San ini adalah murid langsung Kaisar Pedang Tianyu? Itu harus dihitung. Sebaiknya, warisan niat pedang Master Sekte Zhang diperoleh dari patung batu Kaisar Pedang di Gunung Kaisar Pedang kita. Apakah kamu menyadarinya dari patung batu Kaisar Pedang? Ketika Liao Kuan mendengar ini, ekspresinya semakin terkejut, karena ratusan dan ribuan kali lebih sulit mendapatkan warisan melalui patung batu daripada mewarisinya secara langsung. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa bakat mutlak. Hanya saja untuk orang seperti itu, kenapa dia tidak pergi saat Jie Xingxian tutup? Bukankah bakatnya terbuang sia-sia dengan tetap tinggal di Kunlun? Mungkin bos juga punya rencananya sendiri. Liao Kuan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi bos sebesar itu, jadi dia berbasa-basi dengan Liao Jinlun tentang pengalamannya selama lebih dari 20 tahun. Cih, niat pedang itu melayang tanpa henti. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari terakhir, Lu Yun tampak tak kenal lelah, melakukan teknik pedang tingkat kekaisaran berulang kali. Liao Bufan belajar dari pinggir lapangan dan mendapatkan banyak manfaat, dan bahkan mencapai puncak tingkat master. Hanya selangkah lagi dari level semi-kaisar. Kemajuannya bisa dikatakan pesat. Badai niat pedang yang berkumpul di sekitar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, mempengaruhi formasi penyembunyian keluarga Liao dan membuat suara gemuruh. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak perlu mencari mata formasi. Niat pedang yang melonjak saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi penyembunyian keluarga Liao. Liao Jinlun lemah karena cedera parahnya baru-baru ini. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak dapat menahan tekanan pedang dan diam-diam mundur jauh. Keluarga Liao. Aula leluhur gunung belakang. Di sana berdiri sebuah tablet batu besar setinggi lebih dari 3 meter, dengan cahaya merah darah mengalir di atasnya, mirip dengan semacam pola rune. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rune ini sebenarnya adalah tulisan kuno. Isi teksnya persis dengan metode rahasia pewarisan darah. Tak jauh di depan tugu batu, seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila, wajahnya pucat dan berwibawa, serta telapak tangannya berlumuran darah. Ini semua adalah darahnya sendiri. Saat lelaki tua berpakaian putih itu terus mengganti cetakan telapak tangannya, darah di tangannya akan terpisah dari waktu ke waktu dan perlahan mengembun. Bentuknya sesuai dengan font mesin terbang pada tablet batu. Ledakan. Lelaki tua berbaju putih itu mengatupkan kedua tangannya, dan sebuah font berwarna darah yang terbuat dari darah kental terbang keluar, menyatu dengan font jimat yang sesuai pada tablet batu. Setelah beberapa saat, font rune pada tablet batu menjadi stabil dan tidak lagi bersinar dengan darah. Orang tua berpakaian putih terus menyingkat font berikutnya. Tapi ketika dia menutup matanya lagi, dengungan di angkasa mengganggu gerakannya. Separuh dari font yang berlumuran darah tiba-tiba pecah di udara dan berubah menjadi kabut darah dan menyebar. Binatang sialan.
Pria tua berkulit putih itu tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya yang sangat terang, dan niat membunuh di tubuhnya melonjak tak terkendali, tapi dia dengan cepat menahannya. Ini adalah pertama kalinya dia diganggu. Bukan hal yang aneh jika monumen mistik leluhur bergejolak. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan hanya perlu distabilkan kembali. Hanya, menstabilkan tugu leluhur memerlukan konsentrasi. Dalam beberapa hari terakhir, formasi penyembunyian keluarga Liao telah dipengaruhi oleh niat pedang dari dunia luar, dan akan bergetar dari waktu ke waktu, menyebabkan gangguan besar pada leluhur keluarga Liao. Setiap kali dia ikut campur, dia harus membuang sedikit darah. Pendarahan berlebihan. Itu sebabnya dia terlihat sangat pucat. Namun, kita tidak bisa berhenti memantapkan metode rahasia monumen leluhur, jika tidak semua usaha kita akan sia-sia. Sialan, saat aku benar-benar menstabilkan monumen leluhur, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Sementara leluhur keluarga Liao mengutuk, font mesin terbang yang sebelumnya stabil pada tablet batu setinggi 3 meter mulai berfluktuasi lagi. Nenek moyang keluarga Liao buru-buru mengumpulkan pikirannya dan dengan cepat mengembunkan darahnya. Untung, setelah beberapa hari pengerjaan yang terputus-putus ini, tidak banyak sisa font jimat yang belum distabilkan pada prasasti leluhur. Nenek moyang keluarga Liao siap melakukannya sekaligus. Kondensasi. Tanda tanya. Nenek moyang keluarga Liao menyelesaikannya dalam sekali jalan. Beberapa kata berdarah terakhir dikeluarkan pada saat yang sama, dan mereka berhasil ditenggelamkan ke dalam monumen batu. Ketika sudah dipastikan metode rahasia monumen leluhur tidak lagi bergejolak, leluhur keluarga Liao akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, niat membunuh telah kembali. Sekarang monumen leluhur metode rahasia telah ditentukan, sekarang saatnya berurusan dengan orang-orang sombong di luar. Liao Pu, nenek moyang keluarga Liao mengeluarkan raungan keras yang mengguncang seluruh keluarga Liao. Itu sebenarnya memiliki resonansi yang aneh dengan maksud pedang di sekelilingnya, menyebabkan formasi tersembunyi berkedip-kedip dan sepertinya runtuh kapan saja. Memanggil, nenek moyang keluarga Liao berubah menjadi bayangan putih dan melesat, tiba di depan semua orang di keluarga Liao dalam sekejap mata. Leluhur, Liao Pu melangkah maju dengan kagum, tapi begitu dia membuka mulutnya, dia ditampar dengan tamparan yang tajam. Kamu sampah, kamu tidak bisa berurusan dengan orang-orang di luar dalam 3 hari, bagaimana kamu bisa bermartabat memanggilku leluhur? Mata leluhur keluarga Liao berkilat amarah, dan pakaian putihnya mengeluarkan suara berburu. Kekuatannya tak tertandingi, dan semua orang di keluarga Liao terdiam, dan mereka tidak berani bernapas lagi. Dari mana datangnya orang-orang dari luar? Nenek moyang keluarga Liao mengalihkan pandangan tajamnya ke arah kerumunan, dan akhirnya mendarat di atas Liao Pu yang sedang dalam keadaan malu. Liao Pu menerima tamparan di wajahnya, tapi dia tidak berani mengeluh. Dia segera bangun dan menceritakan keseluruhan kejadian, tidak berani menyembunyikan apapun. Perampasan garis keturunan. Setelah mendengarkan uraian Liao Pu, ekspresi kesungguhan muncul di wajah leluhur keluarga Liao. Saya belum pernah melihat metode aneh seperti ini sebelumnya. Aku ingin melihat bagaimana dia merampas garis keturunanku. Nenek moyang keluarga Liao melihat kembali ke aula leluhur di belakang gunung. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya tidak meminta prasasti rahasia leluhur, malah dia memegang telapak tangannya dengan setengah tangan dan memegang pedang panjang bersinar dengan cahaya warna-warni. Kemudian, ledakan, nenek moyang keluarga Liao menginjak tanah dengan telapak kakinya, gelombang udara bergulung, dan tubuhnya berubah menjadi bola meriam putih dan ditembakkan. Menindaklanjuti, nenek moyang telah keluar, Liao Pu tidak perlu lagi mengkhawatirkannya, dia berteriak dengan keras, dan semua anggota inti keluarga Liao mengikutinya keluar, pedang mereka berdenting, dan mereka bersiap-siap. Fanatik, saatnya mati. Ledakan, nenek moyang keluarga Liao sedang berjalan, dan ratusan anggota inti mengikuti, dan kebanyakan dari mereka adalah praktisi pada tahap inti emas. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan akan runtuh. Ledakan, merasakan getaran gila dari formasi penyembunyian, Lu Yun mendapat firasat, sedikit mengernyit, dan berteriak, pria gendut, jaga ayahmu dan mundur 100 kaki. Liao Bufan sedang berlatih teknik pedang. Ketika ruang berfluktuasi dengan hebat, dia merasakan penindasan yang kuat. Mendengar kata-kata Lu Yun, dia menarik tubuhnya kembali tanpa ragu-ragu. Liao Kuan juga dengan cepat keluar dari Baizang bersama Liao Jinlun. Hanya Lu Yun yang tersisa. Seperti yang diharapkan. Setelah beberapa saat, tanah dipenuhi dengan pasir dan batu yang beterbangan, dan retakan aneh muncul di tanah, menyebar seperti jaring laba-laba, dan retakan tersebut meluas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan akhirnya runtuh sepenuhnya, menciptakan lubang besar setinggi 100 kaki dari udara tipis. Di atas lubang, sosok-sosok gelap berkumpul. Hanya sederet pakaian putih yang paling menonjol, dengan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Alasan terbentuknya lubang besar setinggi 100 kaki ini bukan karena serangan yang disengaja, tetapi karena kekuatan momentum. Terlihat jelas betapa ganasnya serangan keluarga Liao. Tuan ayam dan anjing genteng. Setelah pasir dan debu dibersihkan,
Lu Yun berdiri tegak dan tegak di dalam lubang, setinggi pohon pinus dan seperti pedang. Meskipun dia dikelilingi oleh ratusan ahli ramuan emas keluarga Liao, dia tetap sombong. Apa maksudmu, binatang bodoh? Liao Pu yakin dengan dukungan leluhurnya. Ketika dia mendengar kata-kata kasar Lu Yun, dia langsung membalas dengan kata-katanya. Lu Yun memandangnya dengan jijik, lalu berkata dengan tenang, saya sudah lama mendengar betapa hebatnya keluarga sekte rahasia. Konon mereka bahkan mendominasi Kunlun untuk jangka waktu tertentu. Menurut saya, itu hanya nama palsu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, meskipun Gunung Jiesing tidak disegel, Kunlun masih tidak dapat melahirkan ahli yang tiada taranya karena kelangkaan energi spiritual. Kebanyakan kultivator pada tahap transformasi ilahi ke atas datang ke sini dari dunia luar. Misalnya, Ao Tianyu, DLL. Mungkin karena penasaran. Ibarat suatu hari, dunia rahasia yang tidak diketahui tiba-tiba terbuka di dunia kultivasi. Kebanyakan orang pasti penasaran dan ingin masuk dan mencari tahu. Ketika saya berlari masuk, saya melihat bahwa kehancurannya begitu mengerikan sehingga bahkan anjing-anjing pun menitikkan air mata ketika melihatnya. Tetapi, sekarang setelah Anda datang, tinggalkan saja sesuatu. Jadi orang-orang ini hanya membuat beberapa utak-atik, dan itu adalah kelahiran sebuah sekte. Mereka baru saja menjadi pembawa kesadaran, dan itu adalah warisan. Kunlun adalah tempat yang seperti itu. Tempat di mana kucing dan anjing yang berhasil dibudidayakan di luar Gunung Jiexing akan menitikkan air mata saat masuk. Aku tidak mempunyai apapun yang kuinginkan. Pedang roh, batu roh, makhluk roh, dan bahkan energi spiritual paling dasar semuanya sangat langka. Terlalu tandus dan miskin. Anda pasti tidak bisa tinggal lama-lama. Paling-paling, Anda bisa nongkrong di sini sebentar dan meninggalkan warisan, atau Anda bisa memilih beberapa murid dengan bakat bagus dan pergi bersama. Karakter-karakter ini bahkan tidak mau repot-repot bersaing dengan keluarga sekte rahasia untuk mendapatkan tempat pertama atau kedua. Sama seperti para kultivator yang tidak mau repot-repot bersaing dengan raksasa duniawi untuk mendapatkan peringkat. Beda pangkat berarti beda mentalitas. Bahkan sebagian besar orang di Kunlun, termasuk Ao Tianyu, tidak tahu di negara bagian mana mereka berada, karena orang-orang seperti mereka tidak pernah mau repot-repot memperlihatkan kekuatan penuh mereka. Banyak lelucon dibuat karena hal ini. Misalnya, pemilik pedang pemburu bayangan, Tuan Yun, pada awalnya tidak tahu apa artinya menantang Ao Tianyu rumah. Di manakah kekuatan jiwa perlu digunakan? Mengalahkan musuh dalam 3 gerakan hanya menggoda Tuan Yun. Seharusnya ada banyak orang seperti Ao Tianyu saat itu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengungkapkan identitasnya. Berdasarkan premis umum bahwa keluarga sekte rahasia memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa Kunlun, menjadi yang tertinggi di antara yang pendek. Dengan kekuatan Lu Yun saat ini, sangatlah pragmatis untuk mengatakan bahwa keluarga Liao adalah sekelompok ayam dan anjing lokal. Dominasi keluarga sekte rahasia memiliki prasyarat utama. Jadi ketika Lu Yun mengucapkan kata, sia-sia, nenek moyang keluarga Liao mengalami sedikit kedutan di sudut matanya, seolah-olah telah menyentuh sisik kebalikannya. Tentu saja, Liao Pu tidak tahu apa maksudnya dan berteriak dengan tegas, orang gila. Nanti aku akan mencabut semua gigi di mulut anjingmu dan melihat apakah kamu masih berani bersikap sombong. Fanatik. Mendengar 2 kata ini, Lu Yun tersenyum. Ada banyak orang yang bilang aku gila. Siapa kamu? Dan kebanyakan dari mereka tidak berakhir dengan baik. Menurutku kamu bisa memberi penghormatan kepada anjing-anjing bodoh itu. Lu Yun tidak pelit dengan sarkasmenya, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Liao Pu dengan pandangan menghina. Dia melihat wajah Liao Pu memerah karena amarah yang tertahan, dan kedua matanya yang bulat hampir melotot karena amarah yang berlebihan. Bagaimanapun juga, dia juga adalah kepala lama keluarga Liao, seseorang yang statusnya berada di urutan kedua setelah leluhurnya. Sekarang, Lu Yun berbicara kepadanya seperti ini di depan semua anggota inti keluarga Liao. Wajah lama Pu dipasang. Saya tidak tahan. Memegang. Liao Pu menahannya untuk waktu yang lama, dan semua kemarahan di dadanya berubah menjadi kata-kata cabul, siap dicurahkan pada Lu Yun. Kekuatan hisap yang besar menarik tubuhnya ke bawah dengan gila-gilaan. Ledakan. Sebentar saja, Liao Pu jatuh ke dalam lubang besar setinggi 100 kaki. Kamu belum berani menampakkan kepalamu selama 3 hari. Apa menurutmu meminta tulang tua akan memberimu kepercayaan diri untuk keluar dari selangkanganmu? Lu Yun memandang Liao Pu dengan tenang, dan dia tidak melihat momentum apapun, tapi sepertinya ada semacam kekuatan yang tidak terlihat, yang membuat Liao Pu merasa tertekan dan kesulitan bernapas. Ekspresi Liao Pu jelek, ingin kejang, tapi ketika dia memikirkan kekuatan aneh Lu Yun dalam merampas darahnya, dia menahannya dan diam-diam mencari kesempatan untuk melarikan diri. Karena saat ini dia dan Lu Yun berada di lubang besar yang sama. Jika Lu Yun memiliki niat membunuh, situasinya akan sangat berbahaya. Pada saat ini, getaran yang keras terdengar, dan aliran cahaya 7 warna yang terang terlihat, berkedip dengan keras, dan mengalir dengan niat membunuh. Itu adalah pedang cahaya panjang di tangan leluhur keluarga Liao,
yang mengumpulkan momentum dengan gila-gilaan. Pria bertopeng sombong ini menyeret Liao Po ke hadapannya, bukankah itu hanya untuk menggambarkan satu hal? Pria bertopeng itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia juga secara belak-belakan mengatakan bahwa dia sudah tua. Tidak ada alasan mengapa nenek moyang keluarga Liao tidak boleh marah. Sambil memanipulasi pedang cahaya yang mengalir, Shen Han, leluhur keluarga Liao, menatap ke arah 3 orang Liao Kuan di kejauhan, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Menurutnya, ketiganya adalah pengkhianat keluarga Liao. Terlepas dari alasan pengkhianatan tersebut, karena keluarga Liao telah memilih untuk melawan keluarga Liao, nenek moyang keluarga Liao perlu membersihkan keluarga tersebut. Tunggu aku untuk membunuh orang gila ini dulu, lalu perlahan-lahan bersihkan kalian bertiga. Suara nenek moyang keluarga Liao sekeras guntur, dan sekilas saja sudah membuat ketiganya merasa dingin di hati. Namun, ketiganya bukanlah orang yang takut mati, dan sikapnya cepat menjadi kokoh kembali. Anjing tua ini ingin membunuh lelaki gendutmu, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Liao Kuan dan Liao Jinlun belum berbicara, tetapi Liao Bufan adalah orang pertama yang menghinanya. Dia tidak menganggap leluhur keluarga Liao sebagai yang lebih tua, hanya seekor anjing tua. Dia tidak pernah tinggal di keluarga Liao, jadi mengapa dia harus kagum? Lancang, semua orang di keluarga Liao berkata serempak, dan mata marah mereka langsung tertuju ke arah Liao Bufan. Tanpa diduga, Liao Jinlun pun menegurnya dan berteriak, Fei Fan, kamu terlalu lancang. Bagaimana kamu bisa menyebut seseorang sebagai anjing tua? Mereka jelas sekelompok anjing tua. Kata-kata itu jatuh. Aliran cahaya tiba-tiba muncul, dan jaraknya kurang dari 5 meter di depan Liao Jinlun dan yang lainnya. Nenek moyang keluarga Liao bermata dingin, saya pikir Anda tidak ingin mati cukup cepat. Ternyata nenek moyang keluarga Liao terstimulasi oleh perkataan Liao Jinlun dan putranya, dan untuk sementara berubah pikiran. Pedang yang semula dimaksudkan untuk membunuh Lu Yun tiba-tiba berbalik dan memutuskan untuk membunuh ketiga pengkhianat itu terlebih dahulu. Nenek moyang membunuh 3 orang berturut-turut dengan satu pedang, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, itu adalah tindakan dadakan, dan baik pria bertopeng maupun Liao Kuan dan cucunya tidak dapat bereaksi dan membuat mereka lengah. Kurang dari 5 meter jauhnya. Pada kecepatan terbangnya pedang cahaya mengalir, itu sebenarnya hanya proses sesaat. Pada saat Liao Kuan dan yang lainnya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Sabit kematian pada dasarnya dipasang di leher mereka, tanpa ketegangan apapun. Aura kematian seketika memenuhi tubuhnya. Liao Kuan dan yang lainnya sepertinya menemui jalan buntu. Tapi yang aneh adalah ketika pedang cahaya yang mengalir hendak menembus tenggorokan ketiga orang itu, tiba-tiba pedang itu seperti menabrak penghalang besar dan terhenti. Apa yang terjadi? Mungkinkah pada saat kematian, Liao Kuan mengandalkan naluri untuk memadatkan perisai energi sebenarnya, yang menghalangi kemajuan pedang cahaya yang mengalir? Ini tidak mungkin. Bagaimana Liao Kuan bisa menahan serangan leluhurnya? Semua orang di keluarga Liao tampak terkejut dan bingung saat melihat pemandangan ini. Nenek moyang keluarga Liao sedikit mengernyit. Situasi ini jelas tidak terduga olehnya. Dia dengan setia memanipulasi pedang cahaya untuk ditusukkan lagi, tapi pemandangan yang terjadi selanjutnya 100 kali lebih aneh dari sebelumnya. Dia jelas ingin mengendalikan pedang cahaya yang mengalir untuk membunuh Liao Kuan dan 3 lainnya, tetapi saat pikiran leluhur keluarga Liao muncul, pedang cahaya yang mengalir itu berubah lagi. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, pedang itu berbalik dan menusuk tubuh Lu Yun. Ini, semua orang di keluarga Liao tertegun sejenak. Langsung, sangat gembira. Hal ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh para leluhur. Pertama dia berpura-pura membunuh pria bertopeng, tapi sebenarnya mengarahkan pedangnya untuk membunuh Liao Kuan dan yang lainnya. Tepat ketika semua orang mengira dia benar-benar akan membunuh Liao Kuan dan yang lainnya, dia berubah pikiran lagi dan membunuh pria bertopeng itu sementara dia terganggu. Dia terbunuh. Cerdik, sangat brilian, layak menjadi nenek moyang keluarga Liao kami. Namun, meski dia jelas telah membunuh pria bertopeng sombong itu, mengapa leluhurnya masih terlihat serius? Tentu saja nenek moyang keluarga Liao merasa berat. Karena bukan dia yang mengendalikan lightsaber untuk melakukan gerakan seperti itu barusan. Dan, junior dari keluarga Liao mungkin tidak melihatnya dengan jelas, tetapi nenek moyang keluarga Liao melihatnya dengan jelas. Saat pedang cahaya yang mengalir menyentuh tubuh pria bertopeng itu, tubuh pedang itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Artinya, pedang cahaya yang mengalir tidak menembus tubuh pria bertopeng itu, tetapi dihancurkan menjadi bubuk oleh tubuhnya pada saat tumbukan. Lu Yun menunduk, tapi jantungnya berdebar kencang. Pedang roh. Pedang cahaya yang mengalir ini tidak diragukan lagi adalah pedang spiritual yang tepat. Seperti yang diharapkan dari leluhur keluarga Liao, dia murah hati dan memberikan hadiah seperti itu segera setelah mereka bertemu. Lu Yun merasa malu untuk menolak. Terima saja, ledakan. Setelah tubuh pedang cahaya mengalir hancur, roh pedang disedot ke dalam dantian oleh Lu Yun. Saat itu masuk,
roh pedang ilahi Yuling dimakan dengan gila-gilaan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang kuat. Sedemikian rupa sehingga energi roh pedang di dantiannya meledak menjadi suara gemuruh seperti semburan, memancar tanpa henti. Leluhur itu brilian. Siapa yang teriak pintar? Para junior dari keluarga Liao tidak melihat situasi spesifik dengan jelas dan masih berteriak gembira. Namun, mereka langsung dimarahi oleh leluhur keluarga Liao. Wajahnya muram. Ledakan. Seorang junior dari keluarga Liao yang baru saja menggonggong dengan gembira ditembak seperti anjing mati. Hening sejenak. Keheningan yang mematikan. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka jelas-jelas bersorak untuk leluhur, namun pada akhirnya mereka ditampar oleh leluhur. Tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Mereka tidak tahu bahwa leluhur keluarga Liao telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria bertopeng itu tidak terluka sama sekali, melainkan menyebabkan dia mematahkan pedang spiritual yang berharga. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih berani meneriakkan, leluhur itu brilian, yang jelas-jelas merupakan olok-olok nenek moyang keluarga Liao. Meskipun generasi muda keluarga Liao tidak bermaksud seperti itu, mereka juga tidak memiliki keberanian. Namun faktanya ketika nenek moyang keluarga Liao tidak bahagia, dia harus menamparkan orang untuk melampiaskan amarahnya. Ratusan anggota inti keluarga Liao tampak pucat, tidak berani berbicara, dan kepala mereka berdengung kebingungan. Leluhur menjadi gila karena epilepsi. Dia belum mati, semuanya, hati-hati. Liao Pu memanfaatkan momen hening Lu Yun dan segera melarikan diri dari kawah. Dia yang paling dekat dengan Lu Yun sekarang. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia adalah pengamat yang paling berhati-hati kedua setelah leluhurnya. Dia tidak melihat darah di tubuh Lu Yun, dia juga tidak merasakan auranya cedera. Apakah aku membiarkanmu lepas landas? Turun di sini. Lu Yun tiba-tiba berkata. Murid semua orang di keluarga Liao langsung menyusut. Benar saja, dia belum mati. Pedang spiritual leluhur menyerangnya, bahkan pedangnya pecah berkeping-keping, namun gagal membunuhnya. Lu Yun tidak hanya tidak mati, dia juga mengarahkan ujung tombaknya ke arah Liao Pu lagi. Dia menarik lengannya ke udara dan melihat tubuh Liao Pu jatuh seperti batu yang menggelinding lagi dan jatuh ke dalam lubang besar. Kedua kalinya dia menggunakan metode yang sama, dia menamparkan wajah leluhur keluarga Liao. Ya, tampar wajah leluhur keluarga Liao. Adapun mengapa tidak dikatakan bahwa yang ditampar wajahnya adalah Liao Pu, karena siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Liao Pu, kepala lama keluarga Liao, tidak setingkat dengan Lu Yun. Kalau tidak, Liao Pu tidak akan menelan ketenangannya dan meringkuk dalam formasi penyembunyian selama 3 hari. Hanya ketika dia mendapat dukungan dari leluhurnya barulah dia berani keluar dan membuat keributan. Oleh karena itu, kelakuan Lu Yun bukanlah menamparkan wajah Liao Pu, melainkan memperlakukannya seperti anjing dan menamparkan wajah leluhur keluarga Liao dengan memukuli anjing tersebut. Beri kamu kesempatan lagi dan terbanglah sekuat tenaga. Liao Pu belum pernah merasa malu seperti ini sebelumnya, namun dia terus-menerus diejek oleh Lu Yun. Kemarahannya tiba-tiba meledak di dadanya, hampir menghancurkan kewarasannya. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Matilah aku. Liao Pu tidak mencoba terbang menjauh dari lubang raksasa itu lagi, karena dia tahu hasilnya akan sama, Lu Yun akan tetap menyeretnya ke bawah, yang hanya akan membuat wajah leluhurnya semakin jelek. Jadi dia melakukan tindakan gila. Serang dengan keras. Hanya dengan dekat dengan Lu Yun, mungkin kita bisa menciptakan beberapa keajaiban. Sekalipun tidak ada keajaiban, itu bisa membuat wajah leluhur terlihat lebih baik, dan dia bisa mendapatkan kembali wajahnya di antara anggota muda keluarga Liao. Tidak masalah jika saya tidak bisa mengalahkannya, setidaknya saya tidak akan selalu menjadi pengecut. Kematian itu mulia, apakah anjingnya sedang terburu-buru? Menghadapi tinju besi berdarah yang menggelegar dari Liao Pu, Lu Yun tersenyum menghina dan meninjunya dengan tinju yang sama. Energi roh pedang yang awalnya kuno tiba-tiba berubah menjadi warna merah tua yang aneh. Jenis merah tua ini lebih murni dari ki berwarna darah milik Liao Pu. Siapa yang tidak memiliki kekuatan darah? Bang! Kedua ki yang kuat itu bertabrakan dengan keras, meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, Liao Pu tampak ngeri, seolah-olah dia baru saja pulih dari keadaan kehilangan akal sehatnya. Aku sangat gembira, namun saat ini sudah terlambat untuk menyesal. Saat dua untaian energi sejati bertabrakan, kekuatan magis Lu Yun yang tidak disebutkan namanya memulai pekerjaan melahapnya yang kejam, melompat ke meridian Liao Pu, menyerang dengan merajalela, dan dengan panik mengeluarkan darah Liao Pu. Terus terang, bahkan jika Liao Pu ingin menghancurkan dirinya sendiri sekarang, itu tidak mungkin, karena ketika kekuatan magis tanpa nama beredar, ramuan emas di tubuh Liao Pu ditekan sampai mati. Pada akhirnya, darah Liao Pu terkuras, dan seluruh sosoknya tampak menua puluhan tahun dalam sekejap. Semua orang di sekitar tampak ketakutan, termasuk nenek moyang keluarga Liao. Mereka sebelumnya telah mengetahui dari Liao Tianlu bahwa pria bertopeng memiliki kemampuan untuk mengelupas darah,
Tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri sampai saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Abnormal, siapa kamu? Kenapa kamu tahu metode rahasia pewarisan darah? Dan, apa yang terjadi dengan garis keturunanmu? Nenek moyang keluarga Liao bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan Liao Pu sekarang, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Saat garis keturunan Lu Yun muncul, leluhur keluarga Liao secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Jika dia bertindak gegabah sekarang, ada kemungkinan besar dia akan terlibat dan garis keturunannya dilucuti oleh Lu Yun. Kamu tidak pantas mengetahui tentang garis keturunanku, tetapi metode rahasia pewarisan darah yang kamu sebutkan seharusnya disebut keterampilan magis tanpa nama dalam diriku. Maaf, ini hanya kesempatan yang dipinjam dari sekte rahasiamu. Lu Yun tiba-tiba mengakui dengan jujur. Nenek moyang keluarga Liao tiba-tiba mengerutkan kening, meminjam kesempatan dari kami. Mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Lu Yun tersenyum bercanda, bukan hanya keluarga Liao Mu, tapi mungkin semua keluarga sekte rahasia telah memberiku beberapa kesempatan. Di masa lalu, Lu Yun mengira keluarga sekte rahasia telah membajak sihir tanpa nama miliknya, tetapi kemudian dia mengetahui dari Liu Xifeng bahwa dialah yang membajaknya. Dia tidak hanya membajaknya, tapi dia juga menyatukan rahasia warisan darah semua keluarga rahasia untuk menciptakan sihir tanpa nama. Bisakah teknik yang digabungkan dengan teknik rahasia tidak menjadi sombong? Setelah Lu Yun diingatkan, leluhur keluarga Liao gemetar dan berkata dengan tegas, apakah kamu pencuri dari sekte pencuri langit? Masa lalu yang tidak menyenangkan dengan cepat muncul di benak leluhur keluarga Liao. Sekte pencuri surgawi saat itu adalah eksistensi yang sangat dibenci oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Kunlun. Mereka tersebar di seluruh Kunlun, menipu dan menculik orang dimanapun atas nama memanfaatkan peluang. Sekte rahasia adalah kekuatan yang paling mereka lindungi. Metode rahasia warisan darah mereka dicuri oleh sekte pencuri surgawi, dan tidak dicuri sekaligus, tetapi dibagi beberapa kali. Setelah menyalinnya, saya bahkan berlari kembali dan mengkalibrasinya beberapa kali. Saya takut akan menyalin font yang salah dan memperlakukan area terlarang sekte rahasia sebagai rumah bordil. Saya bisa datang dan pergi sesuka saya tanpa membayar. Rasanya martabat keluarga sekte rahasia telah diinjak-injak oleh mereka. Nenek moyang keluarga Liao sangat marah dan memutuskan untuk secara pribadi menjaga monumen rahasia leluhur, bersumpah untuk menangkap para pencuri, namun dia tertidur dalam keadaan linglung, dan ketika dia bangun, dia melihat seorang pendeta Tao yang ceroboh menyalin monumen itu dengan pantatnya memutar. Masih tidak bisa menangkapnya. Kejadian itu menjadi aib seumur hidup bagi leluhur keluarga Liao. Kemudian, keluarga sekte rahasia disegel, dan mereka juga curiga bahwa pertapa dari sekte Tianpi lah yang bertanggung jawab, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan bukti apapun. Sekalipun bukti ditemukan, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan terhadap bajingan itu. Nenek moyang keluarga Liao tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 20 tahun, dia akan bertemu dengan pengkhianat dari sekte pencuri lagi. Yang mengejutkannya adalah orang ini benar-benar mengungkapkan identitasnya dan begitu sombong dan mendominasi. Ini sama sekali tidak sesuai dengan gambaran asli ayam, anjing, dan pencuri. Saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Nenek moyang keluarga Liao menatap Lu Yun dengan tatapan tajam. Lu Yun berkata terus terang, Anda menebaknya dengan benar, nama saya Zhang San, saya berasal dari geng Kuangtu, dan pendahulu geng Kuangtu kami adalah klan pencuri anjing berkokok yang Anda panggil. Menyebarkan rumor hanya soal kata-kata. Ngomong-ngomong, aku sudah berkali-kali ditipu oleh orang-orang itu, jadi tidak berlebihan kalau menyebarkan rumorkan. Di kejauhan, Liao Jinlun dan dua orang lainnya baru saja selamat dari bencana, dan suasana hati mereka sedikit tenang. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yun, mereka langsung saling memandang. Liao Kuan bertanya dengan heran, Jinlun, bukankah kamu mengatakan bahwa senior Zhang adalah pemimpin sekte Kaisar Pedangmu? Kenapa dia bisa menjadi murid sekte pencuri surgawi lagi? Liao Jinlun tampak malu, saya tidak begitu paham. Faktanya, pemimpin sekte Zhang baru saja menjabat di sekte Kaisar Pedang kami belum lama ini. Saya ingat dia mengatakan sebelum menjabat bahwa dia berasal dari geng Kuangsu. Saya belum pernah mendengar tentang geng Kuangsu, dan saya pikir itu adalah geng yang dibuat oleh pemimpin sekte. Sekarang saya tahu bahwa pendahulu geng Kuangsu adalah sekte pencuri langit. Tetapi, saya bahkan berharap ini adalah kepura-puraan yang dibuat oleh pemimpin sekte. Petik 2. Reputasi sekte pencuri surgawi telah lama buruk di Kunlun. Mereka adalah sekelompok tikus selokan yang harus dikalahkan semua orang. Sekte Kaisar Pedang adalah perwakilan dari keluarga terkenal dan baik jika mereka terkait dengan surgawi sekte pencuri. Oke, aku bahkan tidak memimpikannya. Liao Bufan di samping berkata, apa gunanya? Menurutku itu bagus. Jika saudara ketiga benar-benar dari sekte pencuri, aku akan bergabung dengan mereka juga. Omong kosong. Liao Jinlun menegur, kamu masih muda dan tidak tahu betapa buruknya klan pemuja ayam dan perampok anjing saat itu.
Mereka memupuk setan. Itu tidak benar. Mereka memperkosa, membunuh, dan menjarah. Tidak terlalu. Betapa buruknya hal itu. Mereka tidak membunuh atau menjarah, tapi mereka mencuri dan menyinggung seluruh Kunlun. Bukankah ini cukup penuh kebencian? Apakah kamu pernah mencuri dari Sekte Kaisar Pedang kami? Tentu. Mengapa Kaisar Pedang Tianyu tidak menghancurkan mereka? Mengapa membunuh ayam dengan pisau? Dengan kata lain, dengan begitu banyak kekuatan di Kunlun, mereka bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam pun. Apakah kamu ingin mencoba kalimat lain? Petik 2, petik 2. Liao Bufan tidak melanjutkan pertarungan, tapi bergumam dengan suara rendah, siapa yang tidak ingin bertarung. Ini hanya pertarungan terbuka dan pertarungan rahasia. Ekspresi Liao Jinlun membeku saat mendengar gumaman Liao Bufan. Kunlun adalah dunia para kultivator, dan persaingan adalah tentang siapa yang lebih kuat. Konflik perebutan sumber daya budidaya terjadi setiap hari, sehingga orang mati setiap hari dalam proses memperebutkan sumber daya. Ini adalah hal yang normal. Sedangkan untuk Sekte Pencuri Surgawi, tidak ada perampokan yang terang-terangan. Mereka mengadopsi strategi mencuri. Mereka akan mencuri jika bisa, dan melarikan diri jika ketahuan. Sebagai perbandingan, Sekte Pencuri Surgawi cukup bagus. Satu-satunya hal yang dilakukan Sekte Pencuri Surgawi yang bertindak terlalu jauh adalah mereka mencuri terlepas dari targetnya, hampir menyinggung semua pasukan Kunlun, dan baru pada saat itulah mereka direduksi ke titik di mana semua orang berteriak meminta pemukulan. Apa maksudnya jika sekelompok orang yang melakukan perampokan terang-terangan bersatu untuk mengutuk orang yang melakukan perampokan secara sembunyi-sembunyi? Ini disebut mengambil 100 langkah untuk menertawakan 50 langkah. Apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Hari ini kami tidak akan membahas keluhan antara Sekte Rahasia dan Sekte Pencuri. Kami hanya akan berbicara tentang Liao Jinlun yang diintimidasi oleh klannya sendiri. Menurut Anda bagaimana kami harus menghadapinya? Kata nenek moyang keluarga Liao dengan suara yang dalam. Dari kalimat ini terlihat bahwa dia memberikan kelonggaran. Mengapa kamu mengatakan itu? Pertama-tama, hal yang paling penting adalah dia tidak menyerang Lu Yun secara langsung, tetapi bertanya kepada Lu Yun bagaimana menurutnya dia harus menghadapinya. Ini menunjukkan bahwa dia takut dengan kekuatan Lu Yun dan tidak ingin bertengkar dengannya lagi. Yang kedua adalah retorika nenek moyang keluarga Liao. Sebelumnya, dia dengan jelas menganggap Liao Jinlun dan yang lainnya sebagai pengkhianat, dan semua yang dilakukan keluarga Liao adalah untuk membersihkan keluarga. Dia berbicara tentang Liao Jinlun yang diintimidasi oleh klannya sendiri. Ini adalah dua pernyataan yang sangat berbeda, yang darinya kita dapat melihat perubahan besar dalam sikap nenek moyang keluarga Liao sebelum dan sesudahnya. Lu Yun menyipitkan matanya dan berkata, menurutmu apa yang harus dilakukan? Nenek moyang keluarga Liao merenung sejenak, dan tiba-tiba matanya yang tajam menyapu banyak anggota inti keluarga Liao, dan berteriak dengan tegas, semua orang yang terkait dengan masalah ini, segera keluar dari sini. Wajah Liao Yulong dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Jiwa bergetar hebat, namun mereka tidak berani untuk tidak berdiri. Ledakan, nenek moyang keluarga Liao mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa helai energi sejati, meledakkan tubuh Liao Yulong dan lainnya. Dantian mereka dihancurkan oleh nenek moyang mereka. Namun dia tidak berani melawan. Saya telah menghancurkan budidaya binatang jahat ini seperti yang Anda katakan sebelumnya. Apakah Anda puas dengan hasilnya? Nenek moyang keluarga Liao sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun dan bertanya.